Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, juga para penerus-penerusnya. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman yang mana kita selama ini hidup di dunia sangat tidak paham apa itu makna dari syahadat. Padahal syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam apabila yang pertama itu sah, kita bisa melakukan rukun-rukun selanjutnya. Apabila rukun yang pertama itu tidak sah, yang jelas kita sudah tidak bisa melakukan rukun-rukun selanjutnya. Sholat, zakat, puasa, haji tidak bisa kita lakukan karena inti daripada kita masuk Islam adalah di syahadat. Syahadat itu adalah arti bahasa Indonesianya, karena kita orang Indonesia, bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, selama ini kita telah diberi pengetahuan oleh ulama-ulama guru ngaji kita yang menyampaikan bahwa Allah itu tidak sesuai atau tidak sama dengan apapun, atau laisa kamitslihi syai'un. Tapi di syahadat kita disuruh bersaksi. Di sini letak kejanggalannya itu ya di sini. Allah laisa kamitslihi syai'un, kita suruh bersaksi. Makanya kebanyakan sekarang manusia-manusia di dunia hanya mengucapkan syahadat tapi tidak pernah bersaksi. Jadi ya, karena tidak pernah bersaksi, hanya mengucapkan saja, artinya umat-umat sekarang ini memang tidak kenal atau tidak pernah tahu siapa Allah itu yang sebenarnya. Mereka hanya tahu namanya saja, makanya syahadatnya ya cuma mengucapkan saja, karena tidak tahu yang sesungguhnya, tidak tahu yang harus disaksikan itu kayak apa. Seperti yang telah saya jalani setelah saya praktekkan, bahwasanya syahadat itu adalah menyaksikan Allah yang wujud. Makanya dari awal sudah bulet tidak selesai-selesai soal syahadat, karena sangat bertolak belakang. Ulama-ulama yang bukan guru saya mengatakan bahwa Allah itu gaib. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tapi kenyataannya kita disuruh menyaksikan. Nah, karena saya sudah masuk ke Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, di situ saya mendapatkan ilmu yang sangat ilmiah, yang sangat nalar, sehingga kita atau saya bisa mempraktekkan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, yaitu menyaksikan Allah yang di dunia, Allah yang wujud. Wujudnya saja, karena Allah itu ada di akhirat. Allah itu maha mutlak, sehingga dia tidak bisa ke dunia, makanya yang ke dunia hanya wujudnya saja. Nah, di situ
yang selama ini kita ketahui, kok berbeda ya, yang disampaikan ulama-ulama dengan yang saya dapatkan dari tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini berbeda sekali, jauh berbeda. Makanya guru-guru saya sebelum masuk tarekat, kiai-kiai, ulama-ulama yang selama ini saya kenal, mereka tidak pernah menjelaskan seperti yang disampaikan guru saya kepada saya. Jadi Allah yang wujud di dunia itu adalah utusannya. Sementara di sini janggal lagi, utusan di dunia itu setaunya hanya Nabi Muhammad Rasulullah. Benar. Tapi Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Terus apa yang harus kita saksikan? Yang harus kita saksikan adalah pewarisnya, pewaris para nabi, yaitu al ulama warisatul anbiya atau ulil amri minkum, atau di ayat Al-Quran Al-Kahfi ayat 17 disebut wali yang mursyida. Nah, di situ penerus para nabi atau al ulama warisatul anbiya itu sebagai utusan Allah, fungsinya sama dengan Rasulullah karena berbeda zaman, berbeda sudut pandang atau berbeda penyebutan saja. Pada saat dulu Nabi Muhammad disebut Rasulullah, sekarang para pewarisnya al ulama warisatul anbiya disebut wali yang mursyida. Tapi fungsinya sama, yaitu menyambungkan kita yang di dunia dengan Allah yang ada di akhirat atau di ars. Jadi dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah dan malaikat bersolawat akan Nabi. Kemudian orang-orang beriman juga sebaliknya, apabila bermunajat kepada Allah harus melalui sholawat kepada Nabi. Innallaha wal malaikatahu yusollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kurang lebihnya ayatnya seperti itu. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal, bahwasanya syahadat itu menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa Allah yang di dunia itu adalah utusannya. Kemudian tidak lepas ataupun tidak bercerai-berai. Selanjutnya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bingung kan? Seperti yang telah saya ceritakan tadi, bahwa Nabi Muhammad telah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi Nabi Muhammad mempunyai pewaris, yaitu al ulama warisatul anbiya. Karena yang meninggal atau yang wafat itu Nabi Muhammad, bukan Rasulullah Muhammad, bukan. Jadi pewaris itu hanya namanya saja atau wujudnya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu Rasulullah, menyambungkan antara manusia dengan Allah. Mungkin pada kesempatan malam hari ini itu dulu yang saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, bahkan adik kakak saya. Jadi syahadat itu ya harus sesuai dengan akal. Kita menyaksikan Allah yang wujud, karena sifat Allah yang 20 ternyata wujud, itu yang perlu kita saksikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.
lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lebih ilmiah, yang eksak, yang nalar, yang bisa dibuktikan dan saudara-saudara semua bisa ikut membuktikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.